Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Adepnya ke sini ya, ngomong pelan-pelan dulu lah, tapi jangan terlalu kencang ngomongnya, nanti terganggu saya. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Yang ingin dapat berkahnya ilmu, dengarkan. Tolong dengarkan, ingin dapat yang berkah ilmu. Kalau nggak dengarkan, ya ngantuk-ngantuk saja, jangan ngobrol, nanti nggak dapat apa-apa kalau ngobrol. Saya lanjutkan tentang rumah tangga sakinah. Saya ulangi, ini jangan dianggap keluarga sakinah itu hal yang sifatnya itu sepele, jangan. Sekali lagi, rumah tangga sakinah adalah gambaran sebagaimana kita hidup di surga. Maka doa kita adalah baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Kita jangan main-main dengan rumah tangga. Kita jangan main-main dengan ngambil anak orang lain. Dan kita jangan main-main dengan istilah perkawinan, ya kalau bisa pertahankan, pertahankan, nggak bisa ya bubar saja, apa susahnya nyari yang lain. Sifat seperti tadi itu, sampai akan menikah berapa kali pun, kalau nggak merubah sikap diri pribadi, nggak bakal dapat nikah itu bahagia. Saya ngurusi nikah ini udah cukup lama, sejak pangkat masuk, sejak kalau dulu saya masih namanya Letnan 2, jadi masih pangkat lama dulu saya, Letnan 2. Berubah jadi Polri, udah jadi langsung Ibtu. Letnan 1-nya enggak ada, Letnan 2-nya enggak, Letnan apa Ibtunya Ibdanya enggak ada, langsung Ibtu, karena dulu pertamanya Letnan 2, masih dulu ABRI. Nah, setelah itu banyak yang orang punya masalah rumah tangga. Ini saya beritahu supaya sampai nanti dapat apa itu ibrahnya, pelajaran. Orang berumah tangga itu ada yang bermasalah dikala masih muda, ada yang bermasalah masih pamen, sudah pamen. Tapi juga ada yang sudah jendal pun bermasalah rumah tangganya. Jadi rumah tangga ini tidak serta-merta dengan dewasanya kita, tingginya pangkat kita, tingginya pangkat polisi itu berpengaruh. Apakah semakin nanti jenderal terus apa enggak ada yang cerai? Ada yang cerai jenderal. Bukan cuma satu, banyak. Kalau saya hitung itu saya udah ngurusi dari zaman itu udah sampai kemarin juga masih ada. Nah, artinya apa? Ini bukan masalah kepangkatan. Bukan masalah kepintaran. Yang pinter juga ada yang cerai. Sangat pintar juga ada yang cerai. Bahkan ada dokter, suami dokter, istri dokter juga itu bertengkar dan cerai karena nggak punya anak. Ada juga. Ada yang sarjana agama juga, istrinya sarjana agama juga, cerai juga ada. Makanya saya bilang di sini, bukan masalah kepintaran, bukan masalah ganteng, bukan masalah cantik, bukan masalah kaya miskin, bukan masalah kepangkatan, enggak ada ngaruhnya. Tetapi yang perlu kita camkan di sini adalah kekuatan keinginan kita dalam meletakkan niat kita dalam menikah tadi itu lillahi ta'ala atau tidak, gitu intinya. Lillahi ta'ala atau tidak. Kalau lillahi ta'ala, maka konsep rumah tangga yang sakinah adalah itu prioritas. Apa prioritas maksudnya? Ketika ada masalah, maka kembali ke keinginan. Sama dengan kalian dari Jakarta mau ke Jawa, mau jalan tol pun itu mesti ada hambatannya. Perlu belok kanan, belok kiri, ada yang naik, ada turun. Kita MBZ saja itu juga naik turun dan belok-belok juga, walaupun itu jalan di atas. Jalan tol juga sama. Banyak orang kecelakaan bukan di jalan biasa, banyak orang kecelakaan di jalan tol.
Kereta saja yang sudah punya jalan sendiri juga ada kecelakaan. Pesawat saja yang di atas nggak ada, mungkin nggak ada hambatan dibilangnya, tetapi banyak juga ada hambatan. Ketika kita ada mendung, ketika ada angin kencang, kita juga nggak nyaman di naik pesawat itu. Apalagi yang mau ke Malang, daerah Malang, mau turun saja itu rasanya kayak diumbang-ambing. Karena di Malang itu agak ngeri itu, karena apa? Itu bandaranya diapit oleh gunung-gunung. Nah, melebihi kita yang bandara lain. Tapi intinya apa? Kembali ke rumah tangga. Rumah tangga sakinah itu harus diupayakan, harus diperjuangkan, harus punya niatan yang kuat membina rumah tangga yang sakinah. Itu bagian dari ibadah kita. Maka berumah tangga itu separuh ibadah. Orang berumah tangga itu separuh ibadah. Yang lain-lain itu akan mengikut. Karena apa? Di rumah tangga itulah kita dituntut keikhlasan yang sebenarnya. Kalau sampean kerja, sebanyak apapun kerja mesti hitungannya adalah dengan uang. Kita nyari pembantu juga, mereka akan nanya gajinya berapa sebulan. Bahkan ada mesin cuci atau tidak, dan seterusnya. Nah, di rumah tangga itulah kita harus ikhlas-ikhlasnya, tidak mencari alasan apapun, tetapi kita harus di situ memang karena Allah. Sampean punya uang bukan untuk sendiri tapi untuk rumah tangga. Bahkan ketika anak sakit itu kalau nggak ngerti jadi pertengkaran suami istri. Anak sakit itu mestinya kan solusinya kemana? Anak sakit solusinya kemana? Solusinya berobat sakit itu. Tetapi ada juga anaknya sakit, suami istri bertengkar. Ini saya tahu karena apa? Bukan saya serba tahu, bukan. Tapi orang banyak ngadu ke saya ketika rumah tangga bermasalah, ngadu ke saya. Pak, saya itu loh Pak, saya bela-belain itu. Saya kalau anak sakit, sampai izin saya berobat untuk anak. Itu pun nggak dihargai saya. Nah, terus saya tanya, mau dihargai berapa? Saya bilang gitu kan. Kan itu tugasmu memang, mau tak bisa dihargai. Memang kalau anak sakit terusan kewajiban siapa? Kewajiban istri, kewajiban suami? Enggak, kewajiban bersama. Kewajiban bersama. Ini harus kita ngerti. Jadi kalau kita udah berbuat untuk rumah tangga, jangan hitung-hitungan, karena itu adalah bagian daripada upaya kita membangun rumah tangga yang sakinah. Kita ngurusi anak terus kemudian kita minta dihargai oleh pasangan kita. Ya enggak lah. Hai Mbak, hai yang HP-an, dengerin dulu. Nanti kalau ada masalah baru nanti datang, Pak rumah tangga bermasalah. Dari sini saya beritahu supaya nanti bukan saya mengendalikan, tapi ketika nanti ada masalah paling nggak tahu solusinya gitu loh. Yang pertama di situ. Jadi ketika sampean berbuat untuk anakmu, terus sampean nanti terusan saya udah gini nggak dihargai, terus sampean minta dihargai berapa, gitu loh. Jadi kalau anak sakit itu ya nggak usah minta dihargai oleh pasanganmu, itu tugasmu, tugas kita. Jadi kita membantu pasangan kita itu ya memang tugas kita. Anak kita sakit yang obatkan siapa? Ya kita, bukan siapa-siapa, ya kita. Selama bisa kita berjalan, ya kita jalankan, gitu loh. Nah itu. Jadi itulah maka di rumah tangga itu perlu adanya keikhlasan, karena jangan menuntut pasangan kita itu menghargai jerih payah kita. Karena jerih payah kita adalah bagian daripada niat kita untuk membangun rumah tangga sakinah, dan itu kewajiban kita kepada Allah, bukan kepada pasangan hidup kita. Itu yang terpenting. Jadi ibu-ibu jangan kalau udah nyuapin anak terusan kemudian itu juga, saya udah nyuapin udah apa? Loh, itu tugasnya siapa? Emang tugas emang terus tugas siapa? Ya istri nyuapin, nanti kadang suami nyuapin, itu hal biasa. Enggak usah menjadi itu bahwa itu harus dihargai oleh pasangan kita, enggak usah. Karena itu ya Allah, ini bagian daripada tugas saya. Bismillah saja. Mau dihargai enggak dihargai, ini adalah tugas saya kepadamu ya Allah, karena saya yang pengen punya anak. Kalau sampean punya anak, yang pengen punya anak itu siapa? Ayo loh. Yang pengen istri apa suami? Nah, yang penting berarti kan berdua kan? Enggak bisa istri saya pengen punya anak terus suami saya pengen punya anak, enggak bisa, itu ya berdua. Jadi anakmu itu anak istri apa anak suami? Anak berdua. Maka jangan bilang itu anakmu nakal, jangan bilang gitu. Nanti bilang anakmu nakal, kok anakmu kan laki-laki kayak lo. Nah, nanti kamu marah mesti, ya enggak? Nah, kayak lo, nah, gitu. Laki-laki kayak lo tahu. Nah, jadi bertengkar. Anak bingung sebenarnya saya anak siapa, malah gitu nanti kan. Nah, ngerti nggak maksudnya? Nah, gitu loh. Jadi mentang-mentang perempuan itu dasar anak perempuan dulu bedik kayak gini, mesti kayak mamanya kecil mesti bedik kayak gini itu. Nah, nanti istrimu malah marah, bukan anakmu selesai nakalnya tapi justru istrimu yang marah. Jadi kamu ada masalah menambah masalah.
Nah gitu loh maksudnya. Itu rumah tangga. Kalau nggak gitu nanti judulnya rumah tetangga nanti. Nah gitu loh. Nah, jadi kalau itulah rumah tangga seperti itu, maka dibilang rumah tangga separuh ibadah itu karena apa? Karena begitu kita banyak hal yang kita kerjakan tidak perlu kita mendapatkan apresiasi kepada pasangan kita. Niat aja karena Allah. Karena kalau kita dapat pahala ya kita sendiri nanti. Nanti kalau kita mulai, istri kita akan mulai. Jangan menunggu pasangan kita yang memulai. Itu namanya 11-12. Jadi anak kita, anak nangis, tuh biarin. Nah, istrinya bilang, coba ayahnya nolong enggak? Nah, diem aja. Anaknya nangis gitu loh, jatuh nangis. Terus istrinya dalam hatinya biarin aja. Coba ayahnya nolong enggak? Gitu. Nah, suaminya juga bilang, coba mamanya bergerak enggak? Nah, jadi menunggu, saling menunggu. Anaknya nangis sudah berdarah-darah, bapaknya berharap istrinya yang berdiri, istrinya berharap juga suaminya yang berdiri. Terus sebenarnya anak siapa itu loh? Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Ya, siapa yang bergerak duluan itulah yang dapat pahala lebih banyak. Yang bergerak dulu nolong anak yang jatuh nangis tadi itu, berdarah tadi atau enggak berdarah nangis, itu yang bergerak pertama, itulah yang dapat pahala banyak. Nah, itu. Jadi kebaikan itu harus kita bangun, berbuat baik dalam rumah tangga harus kita bangun, muncul dari rohani kita masing-masing. Bahwa kita selalu diawasi Allah dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat. Kita nikah punya tanggung jawab pada pasangan kita. Kita nikah punya anak bertanggung jawab pada anak-anak kita. Tidak saling menunggu pada pasangan kita yang nolong dulu. Anak kita nangis, yuk kita aja langsung berdiri dan kita angkat, kita tolong anak kita. Jangan nunggu pasangan kita, sama dengan 11-12 saling menunggu, anakmu udah ditolong orang lain malah. Jangan sampai anakmu yang jatuh nangis yang nolong orang lain. Itu sampai kalau di jalan ada orang jatuh kamu biarin mesti, pasti itu. Anak sendiri aja dibiarin apalagi orang lain. Itu udah kelihatannya gitu. Nah, rumah tangga enggak begitu. Rumah tangga begitu. Nah, di rumah belum ada pembantu, kamar mandi kotor. Tugas siapa? Tugas istri. Tugas berdua. Jadi semua yang ada di rumah itu adalah tugas suami istri. Enggak ada tugas istri saja, suami saja. Enggak ada. Ya tugas bersama. Ya saling mengingatkan, saling bantu, saling mengingatkan, saling kerjasama. Kalau hari libur itu ya pagi-pagi sebelum mandi ya bersih-bersih dulu lah, enggak masalah. Supaya ngerti bahwa bersihin rumah itu bagian daripada hubul waton minal iman. Gitu. Jadi kebersihan itu termasuk bagian daripada iman. Cinta pada negara termasuk kebersihan. Itu bagian daripada iman. Nah, sehingga kita mengerti semuanya. Jadi ketika sampai dapat gaji terus istri minta, enggak minta, itu sama saja. Jadi minta enggak minta sampai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pasangan hidup kita. Anak juga begitu. Jadi minta enggak minta, nah itu anak itu ya tugas kita, gitu loh. Yang tahu kebutuhan anak adalah kita. Anak itu enggak tahu kebutuhan yang kita yang harus ngerti, yang harus bisa mengerti. Itulah makanya semua rumah tangga yang sakinah itu diawali dari upaya kita bagaimana membangun rumah tangga yang baik, diawali dari diri kita. Jangan lupa pasangan kita. Pasangan kita juga harus berpikir bahwa memulai dari dirinya sendiri. Nah, akhirnya kerjasamalah yang baik antara pasangan, yaitu suami dan istri, membangun rumah tangga yang sakinah. Itu nggak bisa karena orang lain, nggak bisa. Ayo karena kita sendiri. Nggak ada rumah tangga yang langsung bahagia, nggak ada. Semua melalui perjuangan, semua melalui doa, melalui semua jerih payah, dan semua melalui pengorbanan kita masing-masing. Ada yang dengan cara mungkin kemas sekolah berjauhan ditempuh dan sebagainya. Nggak bisa ngumpul karena apa? Karena juga nggak bisa tiap hari kita berkumpul karena sekolah dan sebagainya, berjauhan. Sementara mungkin istri diikut orang tua dulu, ya monggo saja. Yang penting tapi jangan terus putus hubungan sama sekali. Ya ditelepon. Sampai punya anak, dikala istirahat WA lah, istri dan telepon lah, video call dan sebagainya. Hari gini nggak ada yang nggak bisa. Jangan sampai rajin telepon orang tapi lupa telepon keluarga sendiri. Yang masih orang tua sering-sering juga WA, kalau masih muda, kalau ditelepon, orang tua itu ditelepon, jangan di WA. Kemudian pasangan hidup kita yang nggak tiap hari ketemu sampean, bisa video callan, jangan video call sama orang lain, apalagi sama istri orang lain, masalah malah, ya nggak? Nah, gitu loh. Nah, sampean akan ditanya itu,
Sampai hari ini video call dengan siapa saja itu jangan dikira sampai nanti bebas gitu saja. Sampai hari ini WA ke siapa saja, sampai nge-share apa saja hari kepada siapa saja itu terekam, nggak ada yang kelewat. Sampai kadang-kadang takut ada CCTV, tapi CCTV Allah itu sangat melekat. Rokib atid ada di kanan kiri kita. Ada yang rokib atid ada di kanan kiri kita. Jadi sampai nggak perlu takut dengan CCTV. CCTV bisa dirusak, bisa ditutup dan sebagainya. Tapi CCTV yang dibuat oleh Allah itu tidak ada penutupnya. Selama hayat kita di kandung badan. Perbuatan, jangankan kita terbersih dalam hati kita aja sudah terekam oleh Allah. Maka jangan sampai nanti ini ketika nanti maaf ya kita jangan sampai kita nanti menghadap Allah, kita nanti cepat atau terlambat. Teman saya yang udah meninggal cukup banyak, keluarga saya, saudara saya saja itu udah meninggal sudah ada. Jadi belum tentu yang tua duluan, yang muda belakangan belum tentu. Sampai satu angkatan saya itu saya tiap minggu itu ada hampir yang di angkatan laut, di angkatan darat, angkatan udara. Kemarin kolonel juga meninggal gitu loh. Ada yang masih AKBP juga meninggal. Dulu masih baru masuk berapa 2 tahun itu udah yang meninggal dan sebagainya. Nah kita karena namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita nggak ngerti kapan Allah manggil kita. Jangan sampai ketika kita dipanggil nanti semuanya ada rekamannya. Rekaman perbuatan kita hari-hari yang kita berbuat di rumah tangga, di sekolah, yang di rumah sekolah sekarang juga kita jadi polisi. Semuanya akan terekam semuanya. Nggak ada yang kelewatan. Termasuk hati kita, jangan nanti cita-cita kita itu nggak pernah mendekat sama Allah. Saya nanti kalau sudah punya uang akan beli ini, kalau udah punya uang beli ini, saya cari uang itu untuk beli ini. Jadi yang ada dalam hati benak kita itu hanya uang dan materi dunia yang nanti kita tinggalkan. Naudzubillah. Cobalah berpikir, ya Allah beri kami rezeki untuk ibadah. Niatkan sampai nabung untuk ibadah saja. Ya, saya ajari ya, niatkan tabung untuk ibadah. Gini caranya, supaya nanti sampai nggak gagal paham. Ya Allah, saya mulai nabung untuk ibadah. Ini beneran. Saya punya teman kerja di radio Radik di Semarang. Dia nabung jaga-jaga asuransi kalau sakit untuk berobat. Ini beneran ini, nggak katanya. Begitu udah ngumpul sakit ya, uangnya yang tabungan untuk sakit, ya cukup untuk berobat dan kadang malah kurang. Wah, untung saya punya tabungan untuk jaga-jaga sakit gitu. Wah, nabung lagi, pas ngumpul sakit lagi, habis lagi. Maka saya ajari dia sejak itu, jangan nabung untuk jaga-jaga sakit, nabung untuk ibadah. Alhamdulillah, saya belum pernah dirawat di rumah sakit Polri maupun di luar. Alhamdulillah, sakit flu biasalah, nggak sampai di rumah sakit. Niatkan ibadah, caranya gini, begitu ngumpul, ya Allah saya belum punya rumah, uang muka rumah, nanti rumah juga untuk sarana ibadah saya, bisa nggak? Gitu, bisa nggak gitu. Nabung, ngumpul uang. Setelah ngumpul uang, ya Allah saya belum punya pasangan, saya mau nikah gitu kan. Nah, berkah ya Allah uang ini saya untuk bekal rumah tangga saya untuk menikah, supaya saya nggak memberatkan orang tua. Jadi nanti minimal sudah ada untuk minimal laki-laki mahar jangan minta orang tua, semampunya. Minimal mas kawin semampu sampean, jangan sekali-kali minta orang tua. Papa mau ngasih maharnya 1 kilogram mas, nggak usah pak, nggak usah banyak, tapi mahar dari saya sendiri, jerih payah sendiri dan kemampuan saya sendiri. Karena mahar itu adalah lambang kemampuan laki-laki dalam beri nafkah kepada istri seikhlasnya dan dalam kemampuannya. Jangan seikhlasnya doang, sandal jepit gitu. Nah, ya janganlah sajadah. Memang enggak punya sajadah calon istrimu. Ya, yang bagus adalah memang zaman dulu yaitu cincin gitu loh. Zaman sahabat udah cincin walaupun dari besi. Sekarang kuning lah besinya ya. Nah, gitu. Mampunya 2 gram ya 2 gram, 5 gram, 5 gram. Tapi yang penting upayakan yang belum nikah nanti maharnya dari jerih payah sendiri. Mau resepsi silahkan orang tua lah yang punya hajat resepsi. Tapi kalau mampu ya resepsi sendiri semampunya, nggak apa-apa. Ngundang teman-temannya bersyukur, minta doa. Yang penting mahar tadi bilang sama calon istri, Adinda saya mampunya cuma 5 gram, tapi ini jerih saya sendiri.
Nah, seperangkat jadi cincin 5 gram, kalung mungkin 5 gram, jadi semua serba 5 gram. Tapi ini jerih saya, jerih payah, ini mampu saya, gitu. Sampaikan seperti itu. Nah, setelah itu, apakah kalau kita belikan untuk nikah, untuk gram emas dan sebagainya, itu kalau niati tadi adalah ini nabungnya ibadah, kemudian kita belikan untuk mahar, cincin dan sebagainya, terus untuk resepsi dan sebagainya, untuk nikah karena Allah, apakah bukan ibadah itu? Nah, gitu loh maksud saya. Gitu maksud saya. Jadi semuanya niati nabung karena ibadah saja. Setelah itu nabung lagi untuk ibadah. Ternyata perlu punya mobil juga gitu loh. Perlu punya mobil juga, kendaraan. Ya Allah, saya kemana-mana sudah punya istri sama anak. Lebih nyaman kalau hujan nggak kehujanan, panas kepanasan. Ya Allah, saya belikan mobil untuk ibadah dalam rumah tangga. Bisa silaturahim ke keluarga, bisa silaturahim kemana untuk ibadah mobilnya. Bisa nggak niat itu? Nah, itu. Jadi supaya sampean nggak terjebak dalam niatan-niatan yang dunia saja. Semua harus kaitkan dengan agama sampean, dekatkan diri pada Allah supaya sampean nggak salah pasang niat. Nah, jangan nikah karena nafsu, tapi nikah ya karena Allah, walaupun memang ada nafsu di situ, gitu loh. Sampean beli mobil karena Allah supaya bisa silaturahim dengan mobil itu, tapi bukan untuk pamer dengan mana pakai mobil, karena sama pamer nggak pamer itu juga Allah orang nggak ngerti, yang tahu hanya Allah, gitu loh. Percuma sampean pamer ternyata orang nggak ada yang kagum, gitu loh. Sampean sakit hati kalau sampean hanya sengajanya riak pamer, tapi nggak ada orang yang nggak ada yang memuja mobilmu bagus apa biasa-biasa saja, sampean malah nggak nyaman. Tapi kalau karena Allah, sampean akan tenang hidupnya dan bahagia dalam rumah tangga. Apa kata orang? Ya bagus kita nikmati, kurang bagus kita nikmati, mampunya seperti ini. Nah itulah niat. Jadi semua harus karena Allah. Nah, setelah itu nabung lagi, punya uang lagi. Oh, rumahnya kok kurang bagus, rehab rumah lagi. Nah, gitu. Oh, udah cukup ini, karena kemarin masih dipotong tiap bulan karena dulu ijab kabulnya maaf 15 tahun. Ternyata uangnya udah cukup untuk melunasi. Ya Allah, saya lunasi supaya nanti nggak punya utang. Seandainya engkau berkehendak lain, saya sudah cukupi keluarga saya dan saya sudah nggak punya utang, karena kewajiban saya adalah menyaur utang dan saya sudah punya uang cukup untuk menyaur utang rumah saya lunasi. Karena engkau ya Allah, semoga ini semakin berkah, rumah untuk beda dan untuk ibadah, dan rumah aku semoga semakin sakinah. Ibadah enggak itu? Nah, cara ini bukan hal yang gampang, tapi harus dilatih. Semua harus dilatih bahwa kita semuanya, sampai menuntut ilmu bismillah karena Allah, sampai bekerja bismillah karena Allah, sampai berangkat dari rumah jangan lupa bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Mbak, hai, ngantuk? Nah, sebentar lagi 11 selesai. Jadi niati sampean kemanapun, niati karena Allah, gitu loh. Sampean kalau niatnya bukan karena Allah, nanti capek sampean. Kalau hanya dipuji orang, nyari pujian orang, belum tentu memuji. Sampean ingin dipuji suami, belum tentu suamimu tiap hari memuji kamu. Capek juga muji. Buat apa muji kamu terus? Nah, iya kan? Orang tugasnya kok dipuji terus. Mama, aduh, makasih udah gendong anak. Loh, tugasnya kok ngapain ucap terima kasih? Mama udah ngasih nenen anak. Loh, ngapain kita harus sampai minta dipuji tiap hari? Tapi ujung-ujungnya adalah hanya ucapan-ucapan yang sifatnya adalah pemanis lambe saja, itu. Nah, itu. Tapi kalau kita karena Allah dapat pujian, nggak dapat pujian lillahi ta'ala, gitu. Sampean masak, nah, gitu loh. Nggak usah nanya suami, nanya juga boleh sih. Nah, nanya juga boleh. Ayah, enak nggak masakannya? Kira jawabnya apa? Suami jawabnya apa kalau istri bilang gitu? Nah, suami jawabnya enak saja. Jadi kalau istri yang masak cuman 2 kata, enak dan enak sekali. Enak dan enak sekali. Jangan sekali-kali ngomong nggak enak, nanti nggak masak selamanya nanti ya. Nah, itulah. Nah, istri juga kalau suami udah bilang enak, istri bilang apa? Istri bilang apa kalau suami udah bilang enak? Hai. Nah, jangan terusan, jangan bohong. Tadi kalau kita ngomong nggak enak pasti marah lah. Tapi kalau kita ngomong enak, nanti jangan bohong. Kalau enak bilang enak, kalau nggak enak ngomong nggak enak. Jujur, kita jujur nanti salah, ya nggak? Nah, jadi susah ngadapi istri itu. Jadi ngomongnya enak dan enak sekali, gitu loh.
Nah, istri juga nggak usah jelimet. Jadi kalau udah suami bilang enak, ya jangan bener, jangan bohong. Nanti suami bilang jujur banget, salah lagi, marah. Nah, jadi jangan jelimet jadi istri juga, biasa-biasa saja. Karena itu memunculkan hal-hal pertengkaran berikutnya. Oke, saya lanjut. Maka tugas kita berikutnya adalah gini. Begitu udah nikah, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah itu akan merubah nasib satu kaum, bahkan tidak merubah atau merubah, tergantung kaum tadi itu merubah nasib sendiri atau tidak. Artinya gini, rekan-rekan semuanya, dengerin. Begitu sampai nikah, baik yang sudah maupun yang belum nanti nikah juga, begitu nikah sampai ingin sakinah, maka tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru bi anfusihim, sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita mensikapi juga, merubah diri kita. Jadi gini, begitu kita udah menikah, sampai udah menikah, maka harus rubah sikap-sikap kita yang tadinya sikap pribadi menjadi sikap rumah tangga. Tadinya sifat pribadi laki-laki menjadi sifat pribadi sebagai suami. Yang perempuan begitu nikah, yang tadinya sifat-sifat pribadi sebagai seorang wanita gadis, maka dirubah menjadi sifat menjadi ibu rumah tangga, istri. Kalau enggak rubah itu masalah buat sampean. Ibaratnya orang nikah itu seperti sholat berjamaah. Hai, nanti kalau dengerin aku juga selesai juga. Memang aku untung juga panjang-panjang. Saya dikira panjang ini untung, enggak untung juga. Cuman kalau dengerin saya beruntung supaya nanti dapat pahala, gitu lah. Tapi kalau nggak dengerin ya saya sama ba'du saja. Memang saya rugi kalau saya selesai. Saya 5 menit selesai juga bisa, gitu loh. Cuman karena ini tugas, ya demi tugas saya laksanakan, gitu loh. Tapi kalau ada imbal balik lah, dengerin ya. Begitu nikah, maka seperti orang berjamaah. Bedakan sholat jamaah dengan sholat sendiri. Ketika sholat sendiri, sampean mau cepet, mau lama, monggo aja, gitu loh. Mau sampean baca Yasin ya monggo saja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim lidunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun, dan seterusnya. Satu rakaat satu surat, monggo saja kalau sendirian. Tapi begitu jamaah, sampean apalagi jadi imam, mikir sampean, gitu loh. Jadi makmum mikir juga, oh imamnya baca Al-Kafirun saya membaca surat Yasin, ya sampean nggak jadi jamaah, gitu loh. Percuma sampean baca surat Yasin berjamaah, imamnya baca surat Al-Ikhlas, sampean ikut imam membaca surat sendiri. Kalau sampean pengen dapat 27 derajat pahalanya, ikuti imam. Oh, masa imam bacanya surat Al-Ikhlas, saya Yasin lah, Yasin kan panjang dan mesti pahalanya lebih banyak. Itu menurut kamu sebagai pribadi. Tapi kalau sebagai sholat berjamaah, ikuti imam. Loh, enak toh? Enak begitu. Begitu juga rumah tangga. Jangan dikira terus kamu kalau yang ini lebih bagus, kan itu menurutmu, bukan menurut istri, gitu loh. Ngerti nggak? Nah, ketika beli rumah harus bilang, istri diajak ngomong, mama kita beli rumah enaknya di mana? Nyampaikan, karena nanti yang lama di rumah itu siapa? Istri dan anak-anak, bukan kamu. Kan pergi terus, berangkat pagi pulang sore, pulang malam kadang. Maka pertimbangkan kalau beli rumah juga bilang sama istri, mama kita beli rumah untuk rumah tangga kita, enaknya di mana ya? Ya semampu kita, tapi enaknya daerah mana gitu. Dibicarakan. Setelah itu dilihat, ini milih di pertigaan apa perempatan apa di hook apa di apa, dibicarakan. Nah gitu. Supaya apa? Supaya sama-sama saling menghargai. Disitulah kompromi bagaimana kita membangun rumah tangga yang harmonis dari situ. Gitu. Setelah itu kita nyekolahkan anak. Wah ini sekolah anak yang bagus di sini. Itu kan menurut kamu. Gitu loh.
Nah, kalau istrimu nggak nyaman, ya jangan di situ. Nah, di sini saja. Karena yang manage uang itu saya. Kalau segitu mahal harganya itu swasta. Urusan saya. Nanti pas anu bertengkar nggak punya uang. Nah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi semua itu harus dibicarakan. Jadi rumah tangga seperti sholat berjamaah, dibicarakan semuanya sebelumnya, gitu loh. Maka di dalam sholat itu, kalau jamaah itu tidak ada larangan orang sholat cepat, malah nggak ada larangan. Yang ada itu kalau jadi imam jangan sholat terlalu lama. Ibnu Mas'ud dulu jadi imam, baca surat panjang, suratnya panjang. Sementara zaman itu masih zaman pertanian di Madinah, yaitu petani kurma dan sebagainya. Karena panjang, begitu salam itu makmumnya tinggal sedikit, yang lain-lain sudah pada bubar duluan. Karena apa? Karena punya perkebunan kurma. Begitu pada bubar, setelah itu Ibnu Mas'ud bilang Rasulullah, ya Rasul, saya sholat menjadi imam. Begitu saya salam, itu enggak sebanyak ketika saya takbir mau sholat. Ternyata udah sebagian udah pada pergi, enggak sampai selesai. Ngadu sama Rasul. Maka yang jamaah tadi itu dipanggil Rasulullah, kenapa kamu sholat nggak sampai selesai sama Ibnu Mas'ud? Gitu pertanyaannya. Ya Rasul, sholat duhur ya Rasul. Sholat duhur. Ibnu Mas'ud baca suratnya panjang, nggak rukuk-rukuk. Lah saya kan harus meninggalkan kebun saya. Nanti kalau saya nanti kena marah majikan, dan nanti kalau gitu nanti juga saya nggak khusyuk, malah semakin lama panjang. Ngerti nggak maksudnya? Nah, Ibnu Mas'ud ditanya Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, kamu baca surat apa? Saya juga baca surat nggak beda yang Rasul baca. Saya biasa yang Rasul baca juga. Ya panjang tapi nggak, ya biasa yang Rasul baca. Jadi dua-duanya benar. Ya Ibnu Mas'ud baca surat panjang karena yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Tapi orang tadi karena buru-buru maka tidak sampai selesai. Artinya bahwa ada ketika kita jamaah itu ikut imam, tapi imam harus ngerti. Sama dengan rumah tangga. Kalau kita merasa pinter, ya istri kita dibawa supaya menjadi pinter, dijelasin, diterangin, diajak bicara, diajak diskusi, supaya istri kita juga ngerti apa yang kita maksud. Istri juga begitu. Kalau ada hal-hal yang ada dalam hati, sampaikan kepada suami. Jangan diam saja, karena suami bukan Tuhan, nggak tahu segalanya dalam isi hati. Jadi suami nggak tahu isi hati wanita, istrinya, istri wanita juga tidak bisa ngerti semuanya apa yang ada dalam hati suami. Maka supaya sama ngerti, istri sama suami sering ngomong, sering bicara, apa mau kita. Kalau libur itu masak apa, dibicarakan saja. Kecuali kalau saya sih yang dimasak semuanya enak, ya saya nggak usah ngomong, apa saja saya makan gitu. Pasti enaknya gitu loh. Itu udah gitu nggak perlu, nggak masalah. Tapi kalau pengen ada, oh hari ini kok rasanya pengen makan ini, ya sampaikan saja. Mama kayaknya masakan gampang ini tapi saya pengen, ngomong saja. Nah, gitu loh. Dan suami itu bisa juga sekali waktu ngantar istri belanja. Sekali waktu ngantar istri belanja supaya ngerti bahwa barang-barang di toko, barang-barang kebutuhan rumah tangga itu bukan barang yang murah, semuanya mahal. Bawang bombay saja segini 30.000 sekarang katanya. Gitu. Kenapa mahal? Nanamnya lama, gitu. Nanamnya lama dan agak langka gitu loh. Nah, supaya ngerti beras 1 kilo berapa, supaya nanti sampai ngerti bahwa uangmu yang kau berikan untuk rumah tangga itu sebenarnya cukup untuk berapa lama gitu loh. Nah, jadi kalau beri barang jangan pengen makan enak tapi yang kita berikan sama pasangan kita nggak banyak gitu loh. Jadi harus mama uang kita sekian, kita kalau belanja itu cukupnya sekian. Oh iya, maka nganter belanja dari libur supaya apa? Supaya ngerti suami itu, supaya ngerti, nggak harus selalu, supaya ngerti sewaktu-waktu itu kita mengerti bahwa memang barang-barang kebutuhan rumah tangga nggak semuanya murah. Nah, jadi nggak semuanya murah, semuanya itu perlu ada biaya, dan maka uang itu dimanage. Nggak pinter ya kita jadi masalah terus dengan pasangan hidup kita. Nah di situ. Nah, jadi rumah tangga seperti sholat berjamaah, maka kita rubah sifat-sifat yang pribadi, ya kita menjadi sifat kompromi seperti orang berjamaah. Sifat pribadi kita, sifat pribadi wanita, sifat pribadi laki-laki itu dibicarakan, dikompromikan dengan pasangan hidup kita. Supaya apa? Supaya
tidak mudah salah paham antara suami dan istri. Maka tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kita harus rubah sifat pribadi kita menjadi sifat rumah tangga yang sakinah. Kita kadang perlu mengalah, istri juga perlu mengalah, anak kita jelaskan dan seterusnya. Dan sampai kapan? Selama hayat di kandung badan. Kalau kita pengen rumah tangganya sakinah. Kalau nggak pengen ya percuma saya ngomong panjang lebar, gitu ya. Nah, yang terakhir karena jam 11 Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, ku jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu naro, jadi api neraka. Ku anghusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naro, dari api neraka. Artinya apa? Kita dalam menikah tadi itu, nikah yang laki dengan perempuan, yang perempuan dengan laki-laki, maka begitu nikah kita menjadi keluarga, maka jaga diri kita dan pasangan kita kalau udah punya dan anak-anak kita dari api neraka. Cara jaga dari api neraka bukan nanti di akhirat, bukan. Ulangi, cara menjaga keluarga kita, cara menjaga diri kita, cara menjaga keluarga kita dari api neraka bukan nanti ketika kita udah meninggal. Enggak, apa kita nanti di surga neraka kan nggak tahu. Tapi cara menjaga diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita dari api neraka adalah dari dunia ini. Dari sejak dini, mulai dari niat kita nikah, kemudian kita menikah, kita sebagai suami yang laki, yang perempuan sebagai istri, disitulah menjaga diri masing-masing. Perbaiki akhlak kita, perbaiki ucapan kita, dan niat kita, bahkan mulai dari niat saja kita harus kita bersihkan, harus mencari ridha Allah, dan semua bisa beribadah, bernilai ibadah, ladang ibadah kita, ladang masalah kita kepada Allah. Itu konsepnya. Jadi semuanya yang kita kerjakan itu berkaitan dengan bagaimana membina rumah tangga sakinah tadi itu, mulai dari rezeki yang halal, kita mulai ucapan-ucapan yang baik, kita perbuatan-perbuatan yang soleh. Maka tadi adalah khaliq itu pencipta, kemudian khalaqa menciptakan, lah itu makhluk kita adalah makhluk yang berakhlak soleh dan solehah. Disinilah maka konsep kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka bukan nanti ketika sudah meninggal, bukan, tapi dari sekarang kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka itu dari sekarang. Jadi berbuat ucapan kita pada pasangan kita, anak kita yang baik-baik, kepada keluarga kita, ucapan dan perbuatan kita baik-baik. Kita mencari rezeki yang halal untuk kehidupan rumah tangga kita dari sekarang yang baik-baik. Dan setelah itu pun kita keluarkan zakatnya 2,5% karena mencari ridha Allah juga itu dari sekarang. Jadi menjaga diri, keluarga dari api neraka bukan nanti, tapi dari sekarang. Dari sekarang. Dan itu kalau kita niati itu, maka kalau kita udah baik, istri baik, keluarga yang kita bangun sakinah, mawaddah warahmah, maka akan tercipta. Kalau semua keluarga muslim sakinah mawaddah warahmah, akan tercipta nanti masyarakat yang marhamah. Itu pasti itu. Kalau udah masyarakat marhamah, itu semuanya demikian, maka menjadilah negara kita insya Allah menjadi dirahmati Allah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya tutup lagi. Ada pertanyaan sebelum doa? Saya tutup dengan doa nanti. Ada pertanyaan? Ayolah, ada yang tanya. Siapa tahu ada yang manfaat pertanyaannya bagi orang lain. Ada ya? Ada mas? Pertanyaan? Ada enggak? Makanya mas, biar dengar nanti. Sini aja. Apa masih banyak waktunya? Pertanyaannya agak konyol juga ini kemudian. Izin dan dengan Ahmad Wirawi Sudawan, mahasiswa angkatan 82, izin bertanya.
Jadi sebelumnya saya memberitahukan prolognya dulu, Komandan. Indonesia ini Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa sila pertama. Tribrata yang pertama juga tentang ketuhanan juga, Komandan. Lalu dikaitkan dengan masalah pernikahan. Di Islam ini kan nikah lebih satu itu boleh. Lalu mengapa Polri melarang itu, Komandan? Cukup itu aja dan pertanyaan saya, Dan. Pertanyaannya udah nikah belum? Udah. Pernah dimarahin istrimu enggak? Satu aja kok dimarahin, apalagi banyak, nanti kamu tambah kurus nanti. Oke. Ini pertanyaan biasanya saya udah duga. Pertanyaan ini biasanya orang yang sudah nikah. Yang belum nikah satu aja belum dapat, apalagi dua gitu ya. Nah, gini Mas. Agama Islam itu membolehkan laki-laki masna wasulasa waruba. Fa'ilam takdilu fawahidatan. Itu ya Mas ya. Nah, sama harus kembali ke situ. Kira-kira pertanyaannya sebelumnya, kira-kira kalau kalian lebih dari situ bisa adil nggak kira-kira? Kira-kira saya bisa adil nggak? Ayo, jawab aja. Pertanyaannya, kira bisa adil nggak kira-kira? Oke, nah udah. Kan saya yang nanya sampean, maka saya tanya sampean dulu. Nah, sekarang gini, saya lanjutkan. Berdasarkan Quran tersebut, masna wa sulasa wa ruba, fa'ilam ta'dilu, apabila kamu nanti ada keyakinan cenderungnya kamu itu orang nggak bisa adil, fa'ilam ta'dilu fawahidatan, maka satu saja, gitu loh ya. Artinya bahwa Islam itu sebenarnya prinsipnya itu satu saja, prinsipnya ya. Tapi bukan berarti nggak boleh poligami, di Islam boleh. Tapi prinsipnya kan satu tadi itu. Oleh karena itu, kenapa Polri di Perpolnya tidak membolehkan poligami? Gini. Kenapa tidak dibolehkan? Karena ya, ini bukan saya saja. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya dulu di pasal 16 boleh. Pasal 16 sebelumnya boleh, awalnya boleh, tetapi dengan syarat tertentu, gitu loh. Ada izin dari istri pertama, kalau yang ketiga ada izin dari pertama dan kedua, harus bisa adil dan ditetapkan oleh pengadilan, ya. Ada di samping ada izin dari istri pertama, kalau istri kedua ya, kalau istri ketiga harus ada izin pertama dan kedua, dan harus ada penempatan dari pengadilan, gitu pertama. Karena akan nanti di situ kan akan adil itu kan juga menyeluruh ya. Nah, mungkin dengan harta saja sampai akan diketahui gajimu berapa, gitu ya, gitu loh. Normalnya gajimu itu berapa? Kita nggak tahu rezeki ya. Tapi yang polisi kenapa dibatasi? Karena gaji polisi itu kalau untuk menghidupi diri sendiri dan istri serta anak itu baru kategori cukup, bukan mewah. Ya coba gaji sama tunkin saja. Persjabatan itu loh, itu berapa gitu loh. Kira-kira kalau istri satu saja itu kalau beli rumah, kalau nggak dapat rezeki dari yang lain itu belum bisa beli rumah, gitu loh. Saya kalau nggak dapat rezeki dari yang lain, saya juga belum bisa beli rumah, beli mobil, dan belum bisa haji. Ngerti nggak maksud saya? Nah, kenapa dibatasi? Karena berdasarkan gaji pegawai negeri itu, maka undang-undang itu juga dulu ada PP 10 membatasi untuk tidak berpoligami. Bukan nggak boleh, tapi harus memenuhi syarat tertentu. Masih ada itu syarat tertentu itu. Nah, tetapi kalau umum boleh karena apa? Karena dia memang kalau swasta itu kan gajinya nggak tertentu gitu loh. Kalau polisi pegawai negeri gajinya tertentu nggak?
tertentu. Tapi kalau masih ada orang yang dapat rezeki lebih banyak karena dapat jabatan Kapolres, Kapolda, dapat masukan banyak, itu kan nggak bisa dimasukkan pertanggungjawaban di pengadilan, karena di pengadilan mesti yang dihitung adalah gaji pokok, tunjangan jabatan plus tunkin, ya toh? Nah, apakah sampean mesti dapat rezeki yang selain itu? Kan belum tentu. Bisa dapat, bisa tidak. Tunkin saja itu tidak semuanya yang punya jabatan akhirnya dapatnya anjak. Tunkinnya sempurna enggak sempurna gitu loh. Nah, berdasarkan itulah gaji yang didapat oleh pada negeri, khususnya polisi, sampai naik polisi, dari gaji pokok, gaji tunjangan jabatan, gaji tunkin. Nah, itu kalau untuk poligami itu masuk akal enggak kira-kira? Itulah jadi landasan kenapa tidak boleh poligami di dalam peraturan yang dibuat oleh Polri. Karena apa? Berdasarkan penghasilan gaji, tunjangan jabatan plus tunkin itu kalau udah punya anak nggak cukup itu untuk hidup, hanya hidup sederhana saja cukupnya. Nah, kalau ada polisi yang kaya itu sampean nggak usah iri karena mungkin punya penghasilan yang lain di lain gaji yang sudah termaktub kewajiban negara tadi itu. Nah, kita itu membicarakan adalah kewajiban yang dibayar oleh negara berdasarkan hak sebagai pegawai negeri pada Polri, disitulah yang dapat kita terima. Nah, yang lain nggak bisa kita masukkan di situ. Ngerti nggak Mas ya? Maka berdasarkan gaji itu sampai tidak boleh, polisi tidak boleh poligami walaupun Islam membolehkan. Betul? Nah, sampai kalau pengen poligami keluar dari polisi. Itu saja. Nah, saya pengen bebas ya udah keluar aja, nggak ada masalah. Memang rugi polisi kalau kita keluar 1 orang 2 orang, nggak rugi. Masih banyak yang antri, ya nggak? Nah, maka ulangi, jadi bahwa larangan poligami, maka di pasal 1 akhirnya yang pertama adalah pegawai negeri pada Polri ketika akan menikah secara harus ada izin dari pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah pegawai negeri pada Polri pada dasarnya adalah hanya boleh memiliki suami dan istri 1. Nah gitu ya. Kalau pengen lebih dari 1 keluar dari polisi. Karena sampai jadi polisi sudah ada aturan itu ya. Oke, sepakat? Alasannya situ ya. Masuk akal? Gaji, tunjangan dan tunkin pada dasarnya itulah gaji penghasilan Polri yang sebenarnya, dan itu kalau digunakan rumah tangga hanya hidup cukup sederhana. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi yang bisa haji 5 kali, bisa rumah punya 4 dari 5, punya mobil lebih dari 1, pasti bukan hanya karena gaji yang dikewajiban negara memberikan nafkah pada kita, bukan. Pasti ada masukan yang lain, diterima dari lain. Semoga yang diterima halal saja, gitu ya. Nah, kita nggak boleh suudzon. Tetapi kembali saya ulangi, kenapa tidak boleh poligami walaupun Islam bolehkan, tapi ini adalah peraturan yang mengatur kita karena gaji yang diterima pegawai negeri pada Polri pada dasarnya hanya cukup untuk hidup, punya istri 1 saja. Oke, makasih. Ada yang lain? Cukup? Oke, saya tahu yang paling belakang, nggak usah tanya cukup, udah bilang cukup saya. Udah tahu. Oke, kalau udah cukup kita tutup dengan doa ya. Diaminin, kita konsentrasi, mohon pada Allah di tempat masjid rumah Allah, tempat ibadah ini. Hari ini adalah hari pembekalan tentang keluarga sakinah dilaksanakan di masjid. Sampai di masjid tadi itu begitu masuk itu niatnya iktikaf saja. Begitu niat iktikaf sampai mau ngantuk, terus kemudian bisa dengerin ilmu. Ada tadi ada yang sholat duha, mungkin ada sholat yang lainnya. Itu semuanya udah masuk dalam niatan masuk masjid iktikaf. Maka begitu masuk masjid jangan lupa nama itu iktikaf lillahi ta'ala. Jadi siapa saja nanti yang masuk masjid niat iktikaf. Nah, hari ini kita tadi dapatkan kajian ilmu tentang keluarga sakinah. Semoga Allah memberkahi kita jadi ilmu manfaat bagi yang udah menikah, semoga Allah berkahi rumah tangganya. Bagi yang belum menikah, semoga Allah dekatkan jodohnya dan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang khusyuk Mas, berdoa Mas, jangan main-main ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin minat al hayy minhum wal amwat. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmati wa sunnah ramadan jannati wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Agung, Maha Suci. Atas izin dan ridha-Mu ya Allah, kami bisa hadir di masjid ini ya Allah dalam rangka mendalami ilmu agama-Mu ya Allah, tentang bahasan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang Kau berkahi, rumah tangga yang Kau syariatkan, rumah tangga yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya ya Allah. Maka jadikanlah yang kami kaji hari ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kami ya Allah. Bimbing hati kami ya Allah, bimbing rohani kami ya Allah, buka pintu pikiran kami ya Allah, sehingga bisa memahami, bisa mengambil hikmahnya, dan bisa mengamalkan untuk diri kami dan keluarga kami. Oleh karena ya Allah, bagi kami yang sudah menikah, berkahi pernikahan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Keturunan kami, keturunan anak-anak yang Kau berkahi, soleh dan solehah juga ya Allah. Dan keluarga yang Kau berkahi ya Allah, keluarga yang mudah segala urusan kami ya Allah. Luaskan rezeki kami, berikan keturunan kami soleh solehah, iman tak kepadamu dan berbakti kepada orang tua sebaik ladang amal soleh kami semuanya ya Allah. Ya Allah, sebenarnya kami sudah sering mendengarkan ilmu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, namun belum banyak ilmu yang kami amalkan ya Allah. Oleh karena ampuni kami ya Allah yang belum bisa kami amalkan, maka bimbing kami ya Allah dan tanamkan pada diri kami dalam relung hati kami supaya kami bisa mengamalkannya ya Allah. Karena tanpa bimbing kami akan kesulitan dalam mengamalkan ilmu agama-Mu ya Allah. Dan kami dipori menjadi hamba-hamba panutan umat ya Allah. Maka ilmu yang kami terima dalam menjalani dan juga ilmu tentang kepolisian yang sudah kami pelajari juga berikanlah jadi ilmu yang manfaat ya Allah. Sudah banyak yang kami pelajari ya Allah, namun juga belum banyak yang kami bisa amalkan ya Allah. Banyak kejuran yang sudah kami ikuti, namun kami juga belum mengamalkan semuanya ya Allah. Maka ilmu kejuran yang sudah kami dalami, sudah kami ikuti, maka berkahi ilmu itu ya Allah, sehingga kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami, dalam pengabdian kami di Polri ya Allah, supaya hidup kami menjadi makna dan makna jadi ladang amal soleh kami, dan Kau berkahi kehidupan kami dunia akhirat kami, dan gaji kami menjadi kehalalan thayyiban, berkah pada diri kami, keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Allah, hanya kepada mohon doa kami kabulkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.